Sementara itu, cuaca buruk yang diikuti gelombang besar berdampak terhadap nasib petani garam di Desa Kusambe, Klungkung. Air laut menyapu lahan yang dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan gudang penyaringan. Akibatnya petani garam diperkirakan tidak berproduksi selama sebulan. Seorang petani garam, Nyoman Saplak, mengatakan akibat gelombang besar yang masih terjadi sangat merugikan petani garam. Jika dipaksa untuk membuat garam, petani tidak akan bisa memproduksi garam karena jemuran bahan disapu gelombang. Nyoman Saplak menceritakan gelombang tinggi yang telah terjadi sejak beberapa hari lalu membuat gudang penyaringan bahan garam para petani tergerus. Peralatan di dalamnya tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu, saat ini petani garam belum bisa membuat garam lagi. Nyoman Saplak beserta petani garam lainnya mengaku pasrah karena gelombang tinggi belum surut, padahal matahari terik yang sesuai untuk membuat garam. Demi menghidupi keluarga, Nyoman Saplak mengaku harus beralih profesi menjadi buruh bangunan. Kendalanya kan air laut niki yang terlalu tinggi lewat meriki kan. Ini produksinya tenaga karya kan. Usaha yang nyiram niki malah toyane kan. Meriki gelombang terlalu tinggi kan. Mungkin dan karya dia setelah niki ampun apa ini lahan niki ampun naos sampun api ke proyek ngenten pindah provinsi dan pindah profesi pindah pekerjaan gitu karena niki lahan niki ampun habis nih kira. Nyoman Saplak menuturkan jika ada kesempatan dirinya mencoba memproduksi garam, namun hasilnya sangat minim. Jika pada kondisi normal, dirinya mampu memproduksi garam sampai 15 kg per harinya. Namun akibat gelombang tinggi, dirinya hanya mampu memproduksi 5 kg garam per harinya. Jaya dan Indra Wijaya, Bali TV.